Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. So today we are going to discuss another skill in TOEFL structure. That is, be careful of objects and preposition. As we know that preposition in Indonesia is kata depan. So, an object of preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun phrase, noun clause that comes after a preposition. So the example of preposition is in, at, of, to, by, behind, on. The other example, you can googling. There are a lot of words that refer to preposition. So here the example is, after his exams, Tom will take a trip by boat. So in this sentence, there are two objects of preposition. The prepositions are after and by. Jadi di kalimat ini ada dua kata depan, yaitu after atau sesudah sama by. By ini melalui atau dengan. Yang perlu diingat, kalau dalam bahasa Inggris khususnya TOEFL structure, fungsinya mengetahui skill yang kedua ini, yaitu yang pertama adalah setelah preposisi, dia diisi dengan salah satu dari keluarga kata benda. Bisa nama orang, Ayu misalkan, atau child, anak-anak, atau sesuatu yang konkret seperti school atau sekolah. Atau kata benda abstrak seperti education, information, gitu. Itu bisa, semuanya itu termasuk ke dalam kata benda. Terus bisa juga pronouns. Pronouns ini adalah kata ganti benda. Jadi bisa they, we, I, you, she, he, it gitu. Jadi disesuaikan dengan kata bendanya. Terus selanjutnya ada gerund. Gerund ini adalah kata kerja verb ing yang fungsinya sebagai kata benda. Jadi contohnya adalah reading is my hobby. Nah, di sini reading di sini bukan kata kerja, tetapi fungsinya sudah beralih ke kata benda. Jadi verb ditambahin ing, tapi di sini posisinya dia fungsinya sebagai subjek dalam kalimat ini ya. Jadi membaca adalah hobi saya. So the next one is noun phrase. Noun phrase ini adalah kumpulan beberapa kata yang intinya adalah menjelaskan sebuah kata benda gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah pohon yang besar, a big tree. Atau ada rumah yang sangat kecil misalkan, a very small house gitu ya. Jadi ada kata sifatnya, ada kata bendanya. Kata sifat ini biasanya diletakkan sebelum kata bendanya. Terus the next one ada noun clause. Jadi beberapa kata yang intinya tetap menjelaskan sebuah kata benda. Bedanya frasa sama klausa, kalau klausa ini ada kata kerjanya dan ada konektornya seperti what, where, dan sebagainya. 5W1H ya. So the example is, they are waiting for what he is planning. Nah, di sini preposisinya adalah for-nya ini, for. Nah, jadi bentuk noun clause-nya itu adalah what he is planning gitu. Jadi what he is planning ini adalah kalimat objek dari preposisi for. Fungsi yang kedua, kenapa kita harus mempelajari skill ini adalah kelima jenis kata benda ini ketika dia dilengkapi atau didahului dengan preposisi. Preposisinya apa aja ya, terserah. In, at, to, on, dan sebagainya. Dia tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, itu yang perlu atau itu yang paling penting di dalam sebuah TOEFL structure. Jadi dia tidak bisa berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Pokoknya dia fungsinya hanya kata keterangan. Okay, for the example, the first one. With his friend. Okay, with his friend. Dengan temannya. Blank, blank, blank. Nah, di sini apa nih? Yang kosong ini adalah tugas kita untuk melengkapinya. Found. Found, ya kita sudah tahu ya. Found ini verb 2. Dari kata kerja find gitu ya, menemukan. The movie theater atau teater film gitu ya. Nah, kita pilih salah satu, kita pakai proses eliminasi. Nah, yang A itu has. Has di sini udah pasti dia fungsinya sebagai kata kerja. Apakah ketika kita meletakkan kata has di kalimat yang kosong itu, kalimatnya akan sempurna?
Ingat teori yang sudah dijelaskan bahwa ketika ada keluarga, salah satu keluarga noun yaitu his friend. His friend kan ini mengacu ke kata benda ya, jadinya temannya. Jadi mengacu ke orang gitu kan, temannya. Tapi di sini didahului dengan kata preposisi yaitu with. With di sini dengan temannya. Nah, jadi ini tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi kita tidak boleh langsung memilih kata kerja has. Karena kalau kita memilih kata kerja has, ini tidak ada subjeknya, ya kan? Oke, yang A kita eliminasi. Yang B kita skip dulu. Nah, yang C ini adalah later. Later ini adalah kata adverb yang artinya kemudian atau nanti. Oke, jadi dia fungsinya bukan sebagai subjek dari kalimat tersebut gitu. Dalam beberapa kondisi bisa menjadi subjek, tetapi untuk kalimat ini maknanya tidak sesuai. Dengan temannya nanti menemukan teater film dengan temannya, terus siapa yang melakukan, dengan temannya ini siapa yang menemani gitu kan. Terus yang D yaitu when sama aja, ini adalah adverb dari adverb of time, ketika gitu ya, sama aja dia bukan berfungsi sebagai noun atau subjek dalam kalimat tersebut. So the best answer is bravo. Jadi with his friend, dengan temannya. Terlebih his ini adalah kepunyaan dari kata he. Berarti he di sini adalah fungsinya sebagai subjek. Dengan temannya, he found, dia telah menemukan the movie theater atau teater film. Without the proper card installed inside a computer, impossible to run a graphics program. Mungkin sebagian dari kita akan berpikir bahwa the proper card ini adalah subjek. Jadi langsung aja nih, karena the proper cardnya cuma satu, atau enggak kita berpikir the computer, komputernya cuma satu, berarti kita langsung aja setelah subjek berarti langsung kata kerja. Kalau enggak A berarti D. Posisinya ada 2. Balik lagi, untuk pertemuan kali ini kita fokus pada penggunaan object of preposition. Jadi di sini meskipun ada the proper card itu adalah noun, ada the computer itu adalah noun, kata-kata ini bukan berfungsi sebagai subjek dalam kalimat ini. Kenapa? Karena ada preposisi atau kata depan, yaitu without. Without di sini tanpa artinya. Nah, mungkin ada pertanyaan, terus gimana dong kita tahu bahwa kalimat itu adalah preposisi? Ya, banyak berlatih. Sama satu lagi, nanti di akhir video saya akan memberikan beberapa preposisi yang sering digunakan, yang sering muncul dalam contoh-contoh kalimat di TOEFL structure. Oke, lanjutkan. Sudah jelas ya, jadi jawaban yang A sama yang D itu salah, karena dari kata without sampai the computer itu adalah bukan subjek. Jadi di sini kita perlu subjek. Jawabannya oke, sudah otomatis yang Charlie ya. Karena kalau yang Bravo, because of, itu nggak ada subjeknya. Because of itu kayak, kata hubungnya. Gitu. Karena, nah di sini kenapa ya? Di sini sudah lengkap, ada subjeknya, yaitu it. It di sini mengacu ke sebuah benda, gitu kan. Is itu to be-nya. Without the proper card, tanpa kartu yang sesuai, installed, Miss, ini install ini kata kerja bukan? Install di sini tadinya kata kerja, tetapi dalam kalimat ini dia fungsinya sebagai adjective ataupun kata kerja verb 3 yang diinstal gitu. Jadi maknanya tanpa kartu yang sesuai yang diinstal inside the computer, di dalam sebuah komputer. Terus baru ini atau itu gitu ya, it is atau it is impossible. Ini tidak mungkin to run a graphics program. Ini tidak mungkin untuk menjalankan sebuah program grafis. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. The sentence is, in the United States, approximately 4 million miles of roads, streets, and highways. Nah, di sini kita cari subjeknya sudah ada belum nih? Oh, ada the United States. Oke, the United States. Balik lagi, dia diawali dengan preposisi, benar sekali. Yaitu in, the United States. Berarti ini menunjuk sebuah tempat atau adverb of place. Oh, the United States, the US. Kenapa sih di US?
Miss, emang approximately itu bukan kata kerja ya? Nah, approximately, mostly ada kata yang ada ly-nya itu fungsinya sebagai adverb. Tapi tidak semua ya. Jadi contohnya lovely. Lovely itu adalah kata sifat atau adjective. Jadi ada beberapa kata yang akhirannya ly tapi dia fungsinya bukan sebagai adverb. Nah, setelah approximately itu tidak ada kata kerja lagi. Misalkan 4 million miles, ini kan bisa dijadikan sebagai subjek nih, Miss. Oke, kalau kita berpikir bahwa 4 million miles of road, streets, and highway itu adalah subjek, berarti setelahnya harus ada kata kerja. Sedangkan di situ setelah highways itu adalah titik. Jadi di sini tidak ada subjek, tidak ada kata kerja. Kita cari dua bentuk itu. There itu mungkin berfungsi sebagai subjek, tapi tidak ada kata kerjanya. Berarti yang A salah. Yang B itu ada is. Bener nih, kita butuh kata kerja. Tetapi tidak ada subjeknya. Oke, berarti yang B kita eliminasi juga. Yang C, they. Ini subjek nih, bener kita butuh subjek. Tapi tidak ada kata kerja. So the best answer is delta. Yaitu there are. There di sini fungsinya sebagai subjek. Ataupun pengisi posisi sebagai subjek. Are-nya ini adalah kata kerjanya. There are. Kenapa nggak there is, Miss? Karena yang dijelaskan adalah 4 million miles. Dari 4 juta mil. 4 jutanya kan banyak ya. 4 juta mil dari road, streets, and highways. Jadi yang disebutkan itu lebih dari satu. Makanya there are. Ada sekitar approximately itu kira-kira sekitaran gitu ya. Ada sekitar 4 juta mil dari jalan, dari jalur, jalan besar atau jalan raya gitu ya. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. You can leave your questions or your response in the comment below. Oh ya, jangan lupa Miss beri satu soal. Kira-kira menurut kalian ini jawabannya apa? A, B, C, atau D? Oke? Dan ini adalah beberapa contoh dari preposisi yang sering digunakan dalam TOEFL skill structure. Thank you for your watching. Good luck.